Selamat malam, kita jumpa kembali, kita masuk ke sesi yang kedua. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sekali lagi saya perlu menegaskan bahwa berspiritual itu seyogianya membuat kita menjadi realistis. Realistis itu ya sesuai dengan kenyataan apa adanya. Tetapi tentu saja kita tidak membatasi kenyataan, tidak membatasi yang ada ini hanya pada yang material. Ya. Karena faktanya dunia ini ada yang materi, ada yang imateri. Contoh realistis itu apa? Ya kalau kita melihat diri kita mengakui kita punya badan, punya pikiran, punya perasaan, punya jiwa. Ya, kita juga mengakui bahwa di sini pada diri kita, di relung hati kita ada esensi. Esensi dari diri kita, esensi dari jiwa kita yang disebut sebagai diri sejati, ya, yang ilahi. Jadi, realistis dalam versi kita adalah ya, kita hidup, berpikir, menilai sesuai dengan kenyataan apa adanya. Nah, salah satu elemen penting agar kita tetap dalam kondisi realistis adalah konsistensi logika. Ya. Jadi, kalau kita sudah menyatakan apa, kita punya premis tertentu, punya proposisi tertentu, maka nanti kata-kata kita yang berikutnya, tindakan kita jangan bertentangan dengan yang ini. Nah, tetapi tentu premis yang kita ungkapkan, proposisi yang kita sampaikan ini harus sesuai dengan kenyataan, bukan hasil reka-reka, bukan karangan kita. Nah, contoh tidak realistis tadi sudah kita bahas ya. Ketika kita punya sikap harus netral, tidak boleh menilai apapun, tidak boleh menilai siapapun. Itu tidak realistis karena faktanya kita dalam banyak kasus, karena kita dihadapkan pada pilihan, itu harus menilai. Nah, jadi menilai itu boleh, bahkan dalam banyak kasus itu harus. Tetapi kita harus menilai dengan cara yang adil. Menilai dengan kebijaksanaan setelah kita mengumpulkan data yang lengkap. Jangan menilai berdasarkan prasangka. Ya, oke. Nah, maka jangan pula kita ya sudah membuat proposisi yang salah, tidak realistis, nanti tidak konsisten pula. Kita bilang jangan menilai, tapi nanti kita senangnya menilai yang tidak sesuai dengan prinsip ini. Kan jadi nggak konsisten ya. Nah, Anda belajar spiritual itu jangan jadi kacau balau begitu, karena belajar spiritual mestinya membuat kita jadi realistis sekaligus konsisten. Kalau ada orang tidak realistis, tidak konsisten, berarti konslet. Ya. Dan saya memang harus mengakui, menyatakan apa adanya. Ini penilaian saya loh ya. Banyak orang yang mengaku sebagai spiritualis, bahkan guru spiritual itu konslet. Itu karena tadi sukanya membuat pernyataan tidak realistis, tapi pada saat sama nanti dia tidak konsisten. Ya, gitu. Ya, seperti yang sudah kita pernah bahas ya. Kalau kita tidak mengakui kata jiwa, menganggap jiwa tidak ada, ya sudah, jangan bawa-bawa kata jiwa. Kan jadi nggak lucu kalau kita bilang jiwa itu nggak ada, tapi nanti kita mengajari tentang bagaimana memundikan jiwa lebih jauh. Ya. Gimana menurut Anda kalau saya bilang jiwa itu nggak ada, tapi nanti abis itu saya bilang mari kita bersama-sama memulihkan jiwa, itu Anda akan jadi waras atau malah tambah konslet ngikutin gurunya yang konslet? Coba kalau kayak gitu tuh, gimana coba menurut Anda? Ya, jadi ya gimana ya?
Termasuk misalnya kita punya proposisi tidak ada benar, tidak ada salah. Kan satu ini tidak realistis ya. Nanti pada praktiknya sesuatu tidak realistis tidak akan mungkin bisa dilakukan dengan konsisten. Ya, ya itu konsisten juga. Ya, kayak proposisi atau pernyataan tidak ada benar, tidak ada salah. Tidak mungkin. Karena benar salah itu adalah fakta. Karena dunia ini ada dualitas, maka dia pasti ada benar, ada salah. Baik dalam sudut pandang sains, baik dalam sudut pandang etika atau moral, ya pasti ada benar dan salah. Ya, misalnya kalau kita pakai disiplin ilmu matematika, ya 1 HP ditambah 1 HP berapa anak-anak? 2. Kalau Anda bilang 1 HP ditambah 2 HP jadi 50, ya dia salah kalau dalam sudut pandang matematika gitu. Tapi kalau Anda memberi catatan, Pak Setio, Anda kasih saya 1 HP tambah 1 HP lagi, nanti suatu saat bisa jadi 50 HP di bisnisin, itu bisa ya. Jadi benar salah itu ya memang ada, tetapi ya memang ada konteksnya, oke gitu. Tapi kalau pakai ilmu matematika tetap 1 tambah 1 itu sama dengan 2, untuk jadi 50 itu harus ada nanti penambahan atau pengalian gitu. Bisnis pun dari 2 HP jadi 50 itu butuh berapa lama ya, apalagi kalau untungnya cuma 10% ya. 10% yang 7% dipakai makan, 3% yang disimpan. Untuk bisa nambah jadi beli HP sampai ke 50 biji itu butuh berapa tahun ya. Gitu loh ya. Oke, itu contoh ya. Termasuk misalnya pernyataan begini. Matahari ya yang menjadi epicentrum dari tata surya ini 1 biji. Dia yang paling dominan menerangi bumi. Itulah proposisi sains. Benar apa salah? Ya benar. Saya belum pernah menemukan bahwa di orbit kita ini, di tata surya kita ini ada matahari 3 atau 7, nggak ketemu. Ya mataharinya 1. Tiap hari itu yang kita lihat itu ya itu, nggak pernah ganti-ganti. Nah, ada yang kayak matahari disebut bintang ya, tapi bukan disebut matahari, itu bintang banyak, tapi kan jauh. Ya. Nah, itu ketika kita menyatakan matahari yang ada di tata surya ini 1. Itu kebenaran. Kalau Anda bilang 7, salah. Kecuali kalau Anda bilang matahari di Jagataya ini ada lebih dari 1. Kalau itu bisa benar, karena kan tata suryanya banyak. Di satu galaksi aja banyak tata surya. Masing-masing tata surya 1. Jadi kalau ada 11 tata surya, 11 matahari. Kalau tata surya 100 ya 100 matahari. Oke? Itu loh. Jadi benar salah itu ada. Ya. Sekarang benar salah dalam konteks etika, dalam konteks moralitas spiritual. Ya. Kalau saya memfitnah Anda, saya salah apa benar? Gak usah pakai filosofi macam-macam, salah sudah. Ya. Karena apa? Memfitnah itu akan menciptakan kata buruk. Kalau saya kepada orang yang sudah berbuat kebajikan kepada saya dengan penuh ketulusan, saya hianati, saya cemplungin kepada penderitaan, saya jegal, saya bikin black campaign ya, supaya orang itu celaka. Itu salah benar. Nggak usah kebanyakan filosofi macam-macam, itu salah, itu kejahatan ya. Jadi salah benar itu sudah jelas. Karena setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan itu nanti pasti akan memberikan efek kepada realitas tubuh halus kita. Kalau ya benar, dia akan menorehkan cahaya. Kalau dia salah, akan menorehkan kegelapan dan kekeruhan, sederhana. Yang konsisten benar ya dia akan menjadi orang yang terang benderang jiwanya. Orang yang konsisten salah ya akan semakin keruh, banyak dosa gitu. Hal-hal sederhana ini jangan jadi dikacau. Ya, gua ada benar salah. Itu nanti bikin konsep manusia, dan kemudian pada akhirnya orang jadi tidak konsisten. Karena nanti orang yang mengatakan tidak ada benar salah pasti akan menilai salah orang tidak setuju dengan konsep ini, ya apa enggak? Misalnya ada perdebatan nih, saya bilang ada benar dan ada salah. Nanti ada orang bilang
Tidak ada benar dan salah. Nanti orang yang bilang tidak ada benar salah itu pasti akan nyalahin saya, ya apa enggak? Ya, ya, ya apa enggak coba? Pasti iyalah, gitu. Makanya jangan suka ngawur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, bagaimana mungkin kita akan menjadi manusia yang hidup surgawi dalam kondisi tercerahkan, ada di kesal dimensi 5 kalau otak kita penuh dengan ilusi kayak tadi, ilusi tidak ada benar salah, ilusi tidak boleh menilai, ilusi merangkul sisi gelap, nggak bisa. Jadi harus realistis. Ya, oke. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, sekarang satu hal ingin saya tegaskan, ya, bahwa kita memang punya visi yang agung. Visi Indonesia surgawi. Visi bumi surgawi. Ya. Dalam bahasa dan terminologi spiritual saat ini, itu sama dengan kita menyatakan visi kita adalah mengangkat manusia di bumi ini atau di Indonesia ini pada kesadaran dimensi kelima. Itu sebetulnya sama, sepadan. Tetapi kita harus clear, harus jelas maksudnya apa. Jadi, ketika saya bicara tentang Indonesia surgawi, itu bicara tentang bagaimana mayoritas orang Indonesia itu LOC-nya itu minimal 300. Kalau di Indonesia ini ada 270 juta orang, maka ya, tentu idealitas dari Indonesia surgawi itu adalah 140 juta orang itu LOC-nya 300 ke atas. Ya, itu baru disebut kita nanti Indonesia surgawi. 10 juta LOC 500 ke atas. Nah, itu Indonesia surgawi. Ya. Atau diperingan lah ya. Gak usah setengah lah. 10% dari populasi Indonesia itu LOC 300 ke atas. 0,1% aja 500 ke atas. Itu pasti akan mengubah tatanan energi di Indonesia ini dan akan betul-betul nanti banyak perbedaan. Tetapi saudara dan saudari, mencapai itu tidak gampang. Ya. Karena pada faktanya pada level individu untuk mencapai LOC 300 saja tidak gampang. Icip-icip sih ya agak-agak gampang lah ya, tapi bisa konsisten nggak gampang. Tanya aja itu sama teman-teman yang pernah LOC 300 langsung ambrol lagi ya. Tanyalah sama Andika, tanyalah sama Rinaldi, tanyalah sama Om Dudung. Ya kan? Pernah saya kasih evaluasi itu nilainya bagus tuh 300 semua. Habis itu apa saudara? Bagaimana tuh coba? Nggak gampang karena memang butuh konsistensi di dalam laku hening yang benar. Yang itu nanti akan berefek kepada efektivitas dalam pemurnian jiwa atau purifikasi jiwa. Kalau Anda nggak konsisten, nggak bisa. Dan membuat orang konsisten bukan hal yang gampang. Ya, maka saya memang punya visi yang agung gitu ya. Tetapi saya sangat realistis. Itu tidak gampang. Tetapi saya tidak akan menyerah. Karena saya sudah tahu rumus semestanya bahwa yang menjadi tanggung jawab kita adalah mengerjakan yang terbaik sesuai dengan kapasitas kita. Ya, sudah berjuang aja sebisanya. Nanti sisanya itu ada kekuatan semesta yang tanpa batas, the miracle, ya, atau keajaiban itu bisa terjadi. Gitu. Jadi saya tidak membatasi bahwa yang terjadi ini harus sesuai dengan kapasitas saya semata, nggak bisa. Di jagat raya ini banyak keajaiban, banyak kemungkinan gitu loh. Jadi ya sudah, ya saya lakukan terbaik di pesawat matahari ini, ya. Walaupun anak-anak yang belajar di sini gemesin ya, nggak masalah. Sudah, saya akan setia terus membimbing. Ya. Nah, saya bicara ke teman-teman ya, yang bisnis ya, bahwa bisnis itu ada dua hal yang harus kemudian ya Anda perhatikan. Kalau mau sukses, ya, satu, Anda ketemu momentum. Dua, Anda siap ketika momentum itu datang. Ya. Momentum itu apa toh Pak Setio? Kesempatan. Tiba-tiba ada order besar ya. Nah, tapi orang itu
Kalau pas dapat momentum, dapat kesempatan, nggak siap, itu lewat itu. Contoh ya, Anda bergerak di bidang apapun lah ya. Anda produksi atau apa gitu, tiba-tiba ada order besar ya. Tapi Anda nggak sanggup untuk memenuhi permintaan di situ karena Anda nggak pernah menyiapkan semuanya. Ya. Anda bisa sukses apa tidak? Nggak bisa. Ya. Jadi Anda hanya bisa sukses kalau Anda konsisten dulu di awal sehingga Anda menjadi sangat siap. Kapanpun nanti ada momentum datang, Anda kemudian bisa mengatasi itu. Anda bisa merespon dengan benar. Gitu. Nah, ini juga sama di dunia perspiritualan itu kurang lebih mirip. Ya. Saya harus konsisten melakukan terbaik gitu loh ya. Nanti suatu saat momentum itu akan datang. Tiba-tiba banyak orang belajar dengan bakat yang luar biasa. Itu mungkin. Nah, kalau saya siap, teman-teman di PM juga siap, nah maka momentum itu akan kemudian berguna. Dari mana datangnya momentum? Itu hukum alam. Dia adalah imbal balik dari kemampuan kita menciptakan medan energi yang serba harmoni. Ya, kayak orang panen aja, ya. Panen buah, panen sayur kan ada momentumnya. Ya. Cuma kalau itu kan terukur. Nah, kalau momentum dalam hal seperti ini nggak bisa dipatok waktunya kapan, tetapi syaratnya sama. Kitanya udah layak. Kayak buah itu kenapa bisa berbuah? Karena udah layak untuk berbuah. Sama aja, kita juga akan mendapat suatu istimewa kalau kita layak. Layak itu berarti kita udah memenuhi segala persyaratan. Dan itu bicara tentang usaha, bicara tentang konsistensi, gitu loh. Nah, dibolak-balikin nanti Anda juga sama. Kapan Anda akan dapat pencerahan? Kapan Anda tiba-tiba dapat loncatan kesadaran? Ya, momentumnya bisa datang kapan saja, tapi itu hanya akan terjadi kalau Anda tekun, menyiapkan semuanya, konsisten, nggak gampang menyerah. Nggak bisa misalnya seminggu semangat, seminggu lagi kendor, 3 bulan lupa. Wah, ya nggak bisa. Ya. Saya sampai ke titik ini karena konsisten. Termasuk konsisten itu di dalam mengikuti perintah semesta apapun itu dengan resiko apapun. Tidak sekalipun saya berbelok dari garis itu. Ya. Walaupun kadang-kadang nggak masuk akal. Termasuk dalam soal perjalanan bisa zigzag. Ke sana, ke sini, ya, balik lagi. Pakai nalar susah, tapi karena saya sudah biasa. Oh, ini memang perintah Tuhan. Saya ikuti. Ya. Tidak berani sekalipun saya membantah. Karena itu akan merusak reputasi konsistensi saya. Ya. Anda lakukan sesuai dengan kapasitas Anda. Anda nggak usah ngikutin cara saya lah, kejauhan. Pakai aja ukuran Anda sendiri. Bisa nggak konsisten? Bisa nggak hening formalnya dikonsistenkan? Bisa nggak topo engramenya dikonsistenkan sesuai dengan kapasitas Anda? Itu caranya. Ya. Oke. Misalnya lebih detail begini. Apa sih kunci keberhasilan itu dalam berspiritual? Rendah hati. Rendah hati alias tidak sombong. Konsisten dong untuk rendah hati. Anda rendah hati kepada saya. Anda juga rendah hati kepada Pak Momong. Anda rendah hati kepada leader. Gak bisa rendah hatinya hanya kepada saya, kepada yang lain. Rendah hati berarti tidak konsisten. Gitu loh. Tanpa konsistensi itu tidak bisa Anda berhasil. Mau di bisnis lah, mau di jalan spiritual lah. Gitu. Ya. Oke. Nah, makanya saudara-saudari yang saya kasih, kembali lagi. Kesadaran dimensi kelima secara faktual yang mengalami itu masih sangat sedikit. Orang-orang yang ngomongin kebanyakan gak ngerti, kebanyakan juga cuma merasa-rasa mengklaim padahal juga gak paham dan jauh dari realitas itu. Karena kesadaran dimensi 5 itu membutuhkan tadi kemunian jiwa. Kalau pakai LOC itu ya LC 500 ke atas. Apalagi kalau kemudian kita menilainya dalam skala kolektif, ya kita masih sangat jauh dari
Kita sama-sama naik ke dimensi 5 gitu. Wah, masih kejauhan. Nggak tahu kapan lah ya. Tapi kan saya berjuang. Kita juga berjuang semuanya untuk sampai ke titik itu. Nah, makanya sekarang kalau Anda memang peduli pada nasib Anda, peduli pada nasib bangsa ini, peduli kepada nasib umat manusia, berjuang dong yang benar. Konsisten dong dalam hening. Supaya Anda menambah jumlah orang yang ada di dalam kesadaran murni. Supaya Anda menambah populasi orang yang tercerahkan. Ya. Sekarang pakai logika saja ya. Saya punya cita-cita menciptakan Indonesia surgawi. Membangun bumi surgawi. Kalau lewat usaha keras, sebulan, 2 bulan ke depan, kemudian nambah 5 orang LOC 500. Nanti nambah lagi 10 orang LOC 500 lagi. Yang tadinya 500 naik ke 600. Akan bergerak maju nggak semuanya? Bergerak maju. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak Anda mencapai LOC 500? Mencapai kemudian sampai level tertentu? Mungkin. Bagaimana caranya? Ya kan sudah dikasih tahu, konsistensi dalam hening. Hening itu bagaimana Pak Setio? Wangnya teman Pak Setio. Hening itu susah. Saya mau relaksnya susah kok. Balik-baliknya ke sini lagi ya. Dan ini fakta. Saya selalu mengevaluasi ya teman-teman yang bertanya pada leader, kan ujung-ujungnya saya juga yang menilai. Daftar nama A, B, C, D. Kualitas hening rata-rata di tanggal sekian 4%, 2,5%, 0,5% ya Tuhan. Selama ini pada belajar apa sih? Dia ajarin hening kok malah senangnya pada ngayal. Metode yang dipakai ini metode siapa sih? Saya tuh ngajarin metodenya ini kok Anda metodenya yang beda. Ya. Tapi saya itu kan orang tercerahkan lah ya. Jadi saya punya kesabaran yang Anda pasti juga takjub lah. Ya, gitu. Nah, sekarang mumpung kita sampai di titik ini ya, kita bahas. Apa sih alasan ya? Banyak teman-teman itu nggak pernah bisa rileks. Bahkan untuk bisa mencapai kualitas hening rata-rata 5% aja itu susah sekali. Ya. Saya udah bilang bahwa awal dari semuanya itu adalah bisa rileks. Rileks, santai, itu adalah pintu gerbang menuju hening. Hening baru membuat kita bisa terhubung. Terhubung baru membuat kita bisa terpurifikasi dan seterusnya. Nah, kalau Anda tidak bisa rileks, ya Anda nggak bisa hening. Walaupun misalnya merem gitu ya, walaupun dengerin audio saya, tapi kalau nggak rileks, ya Anda nggak bisa dibilang hening. Ya. Anda pakai headset gitu ya, wah merem, ternyata kualitas heningnya 1%, ya bukan hening namanya, ya gaya-gayaan hening itu namanya. Lalu hening itu bagaimana toh Pak Setio? Mulai dari satu dulu, ya, rileks badannya. Nih, coba Anda perhatikan badan saya. Ini rileks apa enggak? Mau begini kan rileks. Saya kasih pembanding, kalau badan saya kaku. Ini kaku nih. Nah, kalau ini rileks. Kalau kaku itu saya nggak menikmati badan saya. Kaku. Sepaneng. Nah, kalau saya rileks, saya menikmati badan saya. Saya menikmati posisi duduk saya. Oke. Makanya kalau mau rileks, badan pada kaku, ya udah digini-giniin dulu tuh, digituin, muter-muter. Kalau perlu joget dulu, ini badannya gitu loh. Nah, kalau badannya sudah rileks, baru pikirannya rileks. Ya. Orang yang pikirannya dirileks itu kenapa sih? Satu, kebanyakan menganalisis. Iki piye toh, ini kenapa, mikir terus dalam konteks analisis tadi. Atau sering tiba-tiba keinget masa lalu, tiba-tiba membayangkan yang belum terjadi di masa depan ya. 3 itu tuh. Kenapa orang menjadi sepaneng? Karena kebanyakan analisis, kebanyakan memori, kebanyakan imajinasi, kebanyakan ngayal, kebanyakan kenangan, kebanyakan mikir ora cetok. Lalu bagaimana supaya pikirannya rileks?
Ya jangan hanyut dalam kenangan, jangan hanyut dalam imajinasi, jangan hanyut dalam analisis. Lalu bagaimana Pak Setio? Ya gampang seperti yang sudah saya bicarakan. Bawalah pikiran untuk banyak-banyak memberi perhatian penuh kepada apa yang sedang Anda nikmati, yang sedang dijalani. Misal, kalau Anda lagi ngopi nih kopi saya ada di sini, ya. Tinggal dikit sih, tapi bisa dinikmati. Nah, perhatian Anda tuh kepada ngopinya, jangan sambil ngopi Anda pikirannya kemana-mana. Memberi perhatian penuh kepada tindakan kopi ini akan membuat Anda bisa merasakan kopi itu kayak apa. Anda bisa merasakan ketika kopi ini masuk ke mulut, ya, dicecap oleh lidah, kerasa kayak apa. Anda bisa menikmati, memperhatikan, merasakan, menikmati. Sadar, oh iya sedang ngopi. Ngopi itu enak, kopi itu nikmat. Lalu muncul rasa terima kasih. Gusti matur nuwun sudah punya kesempatan ngopi. Nah, dalam meditasi, ya, kemudian objek di mana kita memberi perhatian penuh itu kepada nafas. Latihannya yang tadi macam-macam itu tetap diperhatiin, dinikmati. Tapi nanti dalam meditasi sesungguhnya, ya, musik bisa menjadi perhatian, dengerin, nikmatin. Tapi nanti muaranya nafas yang natural, beri perhatian penuh. Jadi alih-alih pikiran kita ke sana kemari, dia ke sini, ke nafas kita. Kalau kita memberi perhatian penuh kepada nafas, ya, nafasnya bisa kita nikmatin, kita jadi enjoy. Oh, setiap tarikan dan hembusan nafas itu betul-betul kita nikmati, kita enak. Pak Setio, saya malah sesek nafas. Berarti Anda nggak menikmati nafas. Berarti Anda nafasnya diatur-atur. Disuruh dibilangin nafasnya, biarkan. Kalau badannya sudah enak, sudah nyaman, nafasnya biarkan apa adanya, jangan diatur-atur. Ya. Kita hanya memberi perhatian sehingga kita bisa merasakannya. Kalau kita bisa merasakan, kan bisa menikmatinya. Kalau kita bisa menikmati, kita bisa bersyukur. Kita bisa sadar nafas ini anugerah yang nyata. Kita bisa sadar bahwa dalam nafas ini ada kasih-Mu gitu. Jadi itu aja yang menjadi perhatian penuh. Nanti lama-lama Anda akan seperti yang saya bimbingkan, terhubung kepada yang ilahi dalam diri. Karena begitu memberi perhatian penuh kan jadi ngerti saat menarik nafas, oh ujungnya di sini. Ya, gitu. Itu dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Masa nggak bisa? Pasti bisa, saudara. Makanya saya kasih tips ya. Kalau Anda mau meditasi formal masih tegang, udah jalan-jalan dulu. Bukan berarti nggak meditasi. Jalan-jalan dulu atau Anda joget dulu, dengerin musik yang asik dulu, ngopi dulu, relax dulu. Karena tanpa relax nggak mungkin. Ya. Bukan berarti nggak meditasi, saya cuma ngasih tips di awal. Nah, sering-seringlah bermeditasi formal, latihan, lama-lama Anda akan ahli. Karena ini soal keahlian. Dan keahlian itu soal jam terbang, sering mencoba, gitu loh. Saya bisa menjadi ahli begini karena latihannya bertahun-tahun. Dengan konsisten, gak ujung-ujung seminggu bisa. Sebulan bisa, gak bisa. Bertahun-tahun, saudara. Nah, sekarang saya membimbing Anda. Enak. Anda praktek, dikasih tahu. Oh, belum. Kualitas seninya masih 1,5%. Ayo, diperbaiki lagi. Nanti bulan depan, oh bisa naik 3%. Bagus, lanjutkan, naik lagi. Kan enak. Anda bisa niteni, oh 1,5% tuh begini. Pikiran masih loncat sana, loncat sini. Oh 3% tuh udah mulai kalem. Oh 5% tuh lebih menikmati. Oh 7% tuh apa, 10% menikmati banget. Kan enak. Dan di dunia ini yang bisa memberikan kayak gitu nggak ada lagi kecuali pesawat matahari. Coba cari, saudara. Kamu cari deh, ya.
Yang bisa begini itu di dunia ini selain di PM. Kamu mau tanya ke Satguru, dia nggak akan ngerti juga. Kamu tanya ke Joy Dispenza juga nggak akan ngerti. Kamu cari deh yang lain. Kamu tuh kebanyakan itu tidak menghargai anugerah gara-gara ini orang Indonesia, nggak made in Jerman. Mentang-mentang made in Magelang jadi nggak dianggap keren gitu. Oh, awas aja kamu. Saya itu udah menjelajah ke banyak tempat, jadi ngerti kalau ngomong tuh nggak asal. Jadi saudara, saya sudah memberikan teknik. Saya punya mekanisme evaluasi membantu Anda luar biasa. Tinggal Andanya mau sungguh-sungguh apa enggak. Dan sungguh-sungguh itu nanti titik tekannya kepada Anda menganggap ini penting apa enggak. Kalau ini dianggap penting, Anda bisa sungguh-sungguh. Kalau menemukan kebahagiaan sejati itu penting, Anda pasti akan sungguh-sungguh. Itu udah respon natural manusia begitu, sama lah. Ya, saya kasih tahu. Kalau memberi makan anak istri itu penting, punya uang itu penting, Anda akan totalitas. Anda bangun jam 4 pagi, keliling ke pasar, atau tiba-tiba ya harus berangkat ke kantor, nanti pulang malam, dilakoni toh. Karena dianggap penting. Gitu. Oke? Jadi makanya sekarang coba Anda renungkan dulu, belajar sama saya ini penting apa enggak sih? Ini anugerah berharga buat Anda atau bukan? Ini sesuatu yang memang Anda rindukan di level jiwa Anda atau bukan? Ini sesuatu yang bisa berguna buat hidup Anda atau enggak? Renungkan dulu, kalau iya, ini akan nanti membuat Anda juga jadi sungguh-sungguh. Duh, iya kan, kayak Mas Heru Pramono ya, yang jualan STMJ, susu telur madu jahe, jualan nasi goreng, bisa kerja dilakoni. Kenapa? Karena kan dianggap penting. Kalau nggak penting ngapain dilakonin? Kalau nggak butuh ngapain dilakonin? Ya, sama aja meditasi ini juga. Penting, serius. Kalau serius pasti ada hasil, tidak mungkin enggak. Ya. Oke. Di penghujung acara saya mau menjawab pertanyaan yang gampang dulu. Apakah Pak Setio ada hubungan dengan DNA Ki Hajar Dewantoro? Ya, Pak Bambang Prijono. Kalau Ki Hajar Dewantoro ini nama aslinya dulu Suwardi Suryaningrat. Kemudian ketika dewasa mengubah nama menjadi Ki Hajar Dewantoro dan mendirikan perguruan taman siswa. Kalau saya sejak lahir namanya sudah Setio Hajar Dewantoro. Itu diberi nama oleh bapak saya, ya. Nah, apakah ada hubungan DNA? Kalau dari sisi terah tentu saja ada, sekalipun tidak langsung. Baik saya maupun beliau itu sama-sama terahnya ke Jogja, ya, ke Keraton Jogja. Gitu. Tapi tidak langsung, tidak punya keturunan genetis. Ki Hajar Dewantoro itu bukan kakek saya, bukan buyut saya, bukan bapak saya, ya. Gitu. Tapi nanti di satu ini tuh sama, ya, gitu. Ya. Nah, kalau beliau mendirikan perguruan taman siswa, saya mendirikan Persaudaraan Matahari dan Pusaka Indonesia. Hehehe, ya. Dan buku saya lebih banyak dibandingkan beliau. Ceramah saya lebih banyak dibandingkan beliau. Cuma beliau sudah dicatat sebagai pahlawan Indonesia. Saya dicatatnya sebagai apa ya? Gak tahu lah. Gak penting lah nanti mau jadi apa. Ya, gitu. Pak Anas Susilo alias Mukidi. Ya. Soal pesugihan itu, ya, berdasarkan pengalaman saya, itu faktual, itu kenyataan. Ada memang orang-orang yang datang ke tempat-tempat tertentu, itu memang untuk mendapatkan kekayaan dengan sebuah transaksi. Ya. Jadi orang-orang ingin kaya itu kan jalannya banyak, selain dengan cara yang rasional, ya, kerja keras, bisnis yang didasari oleh ilmu bisnis tertentu. Ada juga yang pakai cara-cara metafisika, cara-cara yang irasional, ya. Nah, biasanya kalau pakai cara metafisika atau cara irasional memang ada namanya
tumbal pengorbanan, dan itu bisa mengenai siapa saja, terutama kepada anak-anaknya atau nanti kepada dirinya sendiri kalau kontaknya sudah habis. Ya. Bagaimana kondisinya? Orang yang menjadi korban penumbalan, ya, itu memang akan masuk ke dimensi rendah. Nah, para dakos, siluman ular lah atau siluman celeng lah, apapun yang di dimensi rendah itu, ya memang akan mendapatkan energi dari si orang yang dikorbankan itu untuk melanggengkan hidupnya. Dia kayak manusia ini loh, butuh makan. Kan mereka juga punya batasan waktu. Maka mereka berusaha untuk memanjangkan waktunya dengan memakan energi dari manusia yang dikorbankan itu. Gitu loh maksudnya. Nah makanya ada bahasa yang kayak di manusia kan di penjara. Maksudnya begitu karena si jiwa ini disedot terus energinya sama si makhluk-makhluk itu dan tentu menderita. Apakah itu sesuai dengan keadilan kosmik? Ya tentu saja. Ya tentu saja itu bukan rancangan agungnya dia, si makhluk-makhluk yang disedot energinya oleh si Dakos tadi. Tidak ada jiwa yang dirancang untuk menjadi korban pesugihan, nggak ada. Itu karena memang dia dalam posisi rentan akibat karmanya sendiri. Kalau dia karmanya cukup, nggak akan jadi korban. Ya, karena pilihan sendiri membuat dia punya rajutan karma yang buruk sehingga dia rentan menjadi korban dan bisa menjadi korban. Nah, tapi kalau dia nanti punya secercah karma baik, nanti ada jalan untuk menyelamatkan dia. Tiba-tiba ketemu dengan orang seperti saya, ya bisa memberi pemberkatan pada mereka, itu bisa. Gitu. Ya, maka tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kalau anaknya ini ya itu memang cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar. Walaupun orang tuanya pakai pesugihan, anaknya bisa selamat, bisa lolos. Ya, gitu loh. Ya sama aja nanti mau dibolak-balik kemana kasusnya ya, empalah atau kena radiasi nuklir lah, itu kembali ke rajutan karma. Kenapa yang kena yang di situ? Kenapa yang sama-sama di situ tapi bisa selamat? Rajutan karma, saudara. Ya, gitu. Nah, rajutan karma itu karena manusia punya free will, punya kebebasan berkehendak, punya free will, punya freedom to choose, punya kebebasan untuk memilih berdasarkan opsi yang ada. Dan itu nanti menciptakan yang namanya nasib. Udah bolak-baliknya begitu, ya. Sudah sering saya bahas. Oke? Kita akan ketemu lagi di webinar berikutnya. Masih siap apa tidak, saudara? Masih siap belajar? Kamis depan kita akan membahas. Ya, ini temanya belum populer, ya. Saya mau mempopulerkannya. Activating the splendor. Ya, splendor itu kebahagiaan murni. Seni mencipta hidup yang penuh keajaiban. Ya, itu kita akan bahas di hari Kamis. Silahkan daftar. Oke? Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai jumpa. Sayonara, sayonara. Pasordaran Matahari, Fraternity of Pure Light.